Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Stock Technician di sini. Hari ini kita ada di tanggal 14 Mei 2023. Ya, weekend, jadi kita santai-santai lihat-lihat saham yang kayaknya bagus. Udah saya lihat-liat ya. Setelah video hari Jumat kemarin, tidak ada perubahan di IHSG. Jadi kalau teman-teman pengen lihat view saya mengenai IHSG, bisa dicek di video hari Jumat kemarin yang di tanggal 12 Mei. Tapi kalau menurut saya ya IHSG masih agak-agak berbahaya. Makanya kalau teman-teman dalam posisi di tengah pasar, sebaiknya saya sarankan untuk menghindari saham-saham yang big caps, yang kapitalisasinya besar, blue chip, level atau tier 1 ya, first tier gitu ya, saya kira itu lebih baik dihindari. Kita cari saham-saham yang agak-agak senang melawan pergerakan IHSG. Nah, itu mungkin bisa kita jadikan peluang untuk cari cuan di masa-masa seperti ini. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang senantiasa melakukan analisa pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia secara teknikal. Kalau teman-teman tertarik atau ya ingin mendengarkan pendapat saya mengenai teknikal suatu saham, silahkan subscribe dan teman-teman juga boleh menuliskan kode saham yang ingin kita bahas di kolom komentar. Mari kita lihat saham Jaya. Nah, saham Jaya ini lagi naik-naik juga ya. Ini agak turun sih hari ini, tapi kita lihat nggak terlalu mengkhawatirkan ya, atau paling nggak belum mengkhawatirkan pergerakannya. Teman-teman selalu lihat di sini titik tertingginya itu ada di sekitar 148, kemudian dia bergerak sideways. Ini sih ya kemungkinannya ya, kalau kita bicara kemungkinan, ini teman-teman kalau dia kembali turun di bawah area kotak merah yang sekarang ini jadi support di bawah 130, tuh dia masih akan bergerak sideways lagi, karena ini berarti sideways-nya belum cukup panjang. Kita lihat masih sangat sedikit volume transaksi ya yang ada di bawah sini. Belum terjadi akumulasi yang cukup masif untuk saham Jaya. Itu yang kita baca kalau Jaya turun di bawah 130. Sebaliknya kalau Jaya bergerak naik, teman-teman boleh mengikuti Jaya. Ya, boleh diikutkan. Ini saya kecilin dia punya chart. Teman-teman lihat di sini, ini adalah area resisten memang ya. Di sini banyak transaksi, di sini transaksi, sini transaksi. Di sini juga banyak transaksi. Ini terjadi pertempuran berarti di area resisten yang sekarang ini. Kalau berhasil melewati rintangan ini, rintangan berikutnya itu ada di sekitar 163 sampai 170. Di sekitar sini ini kelihatannya cukup banyak transaksi. Sepertinya bisa menjadi area yang cukup solid untuk menahan laju pergerakan Jaya. Sehingga teman-teman kalau trading di saham Jaya dan melihat Jaya bergerak naik menembus level sekitar 137 kali ya, teman-teman mungkin bisa berpikiran untuk ikut dengan kewaspadaan penuh sambil melihat target di sekitar 160. Jadi di sini mungkin akan saya tandain suatu target yang baru. Target di 160 saya akan kasih warna merah, sedangkan yang lainnya ini saya akan penyesuaian, ini akan saya kasih warna kuning, dan yang di bawah ini akan saya kasih warna hijau, sedangkan yang paling bawah ini akan saya beri warna biru ya. Oke, jadi semuanya nggak bingung yang mana merahnya. Merahnya ada di sekitar 160. Itu merupakan target pergerakan untuk Jaya kalau Jaya berhasil atau Jaya masih terus bergerak naik. Kalau dilihat penurunan kemarin memang nggak terlalu berbahaya ya, tidak ada tanda terlalu mengkhawatirkan. Tapi tetap saja yang sudah pegang Jaya bisa waspada kalau Jaya turun dan memasuki area kotak merah. Salah satu pertanda yang kurang bagus. Kita lanjut dengan Oasa. Nah,
teman-teman bisa lihat OASA di sini kelihatan lagi turun, kemudian mulai naik ya. Teman-teman bisa perhatikan ini dalam fase sideways, volume transaksi tidak terlalu besar, tapi tidak bisa dikatakan minim juga. Jadi ya ini saya kira volume transaksinya cukup. Teman-teman perhatikan pada saat bergerak naik ini disertai dengan peningkatan volume transaksi harian. Jadi saya pikir ini suatu pertanda yang cukup bagus, apalagi ya terkonfirmasi bila OASA berhasil menembus area kotak merah di sekitar 190. Ya, ini 181 sampai 190, agak di atas ini, nggak apa-apa ya. Jadi itu akan menjadi suatu konfirmasi bahwa OASA cukup dikumpulkan atau cukup terakumulasi di fase sideways ini. Yang perlu teman-teman perhatikan pada saat entry di saham OASA adalah jangan sampai memegang OASA yang berada di bawah sekitar 150 ya, di bawah area kotak kuning ini. Saya rasa cukup berbahaya karena ini bisa menjebak dalam fase sideways yang cukup panjang atau bahkan bisa turun lebih rendah lagi. Sehingga saya sarankan teman-teman kalau trading di saham OASA, teman-teman harus lebih care, lebih cepat mengambil keputusan atau sudah mengantisipasi hal-hal yang kemungkinan terjadi di saham OASA. Misalnya kelihatan OASA naik ke area kotak merah, kemudian dalam 2 atau 3 candle nggak bisa tembus, saya pikir mending dijual, ambil cuannya dulu, nanti beli lagi di bawah. Berikutnya saya punya DSNG. Nah, DSNG ini kelihatannya sedang retracement ya. Teman-teman bisa lihat di sini dia dalam perjalanan turun, volume transaksi kecil. Jadi bisa saya katakan ya, yang terbaca di chart saat ini adalah trennya sebenarnya adalah naik dan kemudian ini adalah fase retracement. Nah, dalam menghadapi fase retracement seperti ini, teman-teman bisa mencoba cari tempat-tempat terbaik untuk entry, misalnya di Fibonacci 61,8 atau di Fibonacci 78,6. Yang saya perkirakan itu ada di sekitar angka 520 sampai 530 itu mungkin adalah area Fibonacci 78,6. Jadi teman-teman bisa cek, mungkin di situ adalah area terbaik ya, di area kotak hijau ini. Area terbaik untuk mulai membeli DSNG. Nah, kalau dilihat ya, ini di sini penurunan volume transaksi. Kemungkinan besar ini adalah retracement dan masih bisa naik lebih tinggi. Begitu kalau yang dibaca dari chart saat ini. Nah, teman-teman kalau yang masih ngeri atau mau wait and see dulu, boleh. Saya juga lebih menyarankan kalau teman-teman tidak ambil resiko membeli pada saat turun. Nah, nanti kalau dia naik menembus area kotak merah di sekitar 675 ya, baru teman-teman boleh memperhatikan untuk ikut mungkin. Misalnya ini kalau udah naik di atas ini, saya perkirakan akan lebih ringan lagi naik, menembus ini resisten kecil dan membuat higher high yang lebih bagus. Oke, cukup sampai di sini untuk hari ini. Kita bisa ketemu besok setelah pasar tutup. Ya, seperti biasa di hari pasar kita akan update lagi untuk saham-saham yang menarik. Silahkan tuliskan kalau teman-teman ingin mendengarkan opini saya mengenai saham-saham yang teman-teman incar atau mungkin dulu nyangkut. Salam cuan untuk kita semua.